Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan ini Bu Kori akan membahas latihan soal membaca skala pengukuran yang sudah kalian kerjakan waktu lalu. Karena Bu Kori lihat masih banyak yang belum paham dalam pengerjaannya, maka Bu Kori akan membahasnya satu persatu. Seperti apa sih pembacaan skala dan penentuan hasilnya yang benar. Nanti kalian setelah video ini dapat dicek masing-masing ya hasil jawabannya, agar nanti ketika ada ulangan kalian tidak salah lagi. Nah, yang pertama kita bahas tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong ini dia punya dua skala utama dan skala nonius. Sebelumnya berapa sih tingkat ketelitian dari jangka sorong? Nah, tingkat ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Di sini harus kalian ingat ya, kalau jangka sorong itu satuannya adalah cm. Nah, jangka sorong dia itu gambarnya seperti ini kan? Seperti ini. Dia punya dua skala, yang atas itu skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Nah, sekarang kita akan cari pertama skala utamanya dulu. Nah, skala utama itu adalah yang sebelah atas ya. Ini adalah skala utama. Skala utama kita cari angkanya yang garisnya sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti garisnya adalah nih, kan di sini sudah ada angka 13 ya. 13 terus sebelum angka 0 itu ada garis 1 2 di sini, berarti skala utamanya. Maka skala utama pada jangka sorong ini adalah 13,2 cm. Kemudian skala utama sudah ditemukan, berapa skala noniusnya? Skala nonius adalah skala yang bawah, skala nonius. Nah, skala nonius kita cari garis yang berimpit dengan skala utama. Dilihatnya dari mana, Bu? Dilihatnya tentu dari angka 0 ini. Kita cari ke kanan. Yang berimpit ada kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang berimpit, garis keempat. Makanya nanti skala noniusnya adalah 4 kita kalikan dengan tingkat ketelitian pada jangka sorong, yaitu 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Maka hasil yang didapat adalah skala utama ditambah skala nonius atau 13,2 ditambah 0,04 sama dengan 13,24 cm. Ini perhitungan yang benar untuk nomor 1. Baik, sekarang kita lanjut perhitungan ke nomor 2, yaitu tentang mikrometer sekrup. Nah, ini adalah gambar dari mikrometer sekrup seperti ini. Kita ketahui dulu bahwa tingkat ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong itu 0,01 cm, kalau mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Jangan keliru ya. Kalau mikrometer sekrup itu milimeter, kalau jangka sorong itu sentimeter. Sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup ini punya dua skala. Ada skala utama dan skala nonius. Bedanya kalau tadi di jangka sorong itu skala utamanya kan atas bawah ya. Utama dan nonius, utama atas, nonius bawah. Kalau di mikrometer sekrup itu skala utamanya yang ada di sini yang besar. Nah, skala noniusnya itu adalah yang di samping atau skala putar. Ini namanya nih skala nonius. Gitu. Sekarang bagaimana cara mencari skala utama pada mikrometer sekrup? Kita lihat garis yang mendekati
garis pada skala ini, skala nonius garisnya. Nah, karena di sini kan ada angka 10, berarti ini 11, ya kan? Ini 12. Nah, kalau ini 12, ini kan garis skala utama yang atas ya. Skala utama yang bawah, setiap satu garis nilainya itu adalah 0,5 mm. Jadi kalau misalkan di sini udah angka 12, di sini ada garis satu lagi. Berarti adalah berapa? 12, tambah 0,5. Jadi skala utamanya adalah 12,5 mm. Gitu. Kemudian sekarang skala noniusnya kita lihat di skala yang sebelah sini, skala putar. Kita cari garis yang berimpitan dengan sumbu utama. Nah, garis yang berimpitan ini kan ada angka 5 ya. 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini yang berimpit. Ada angka 8, berarti skala noniusnya adalah 8. Kita kalikan dengan tingkat ketelitian mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm, sama dengan 0,08 mm. Jadi hasilnya adalah 12,5 ditambah 0,08 mm, yaitu 12,58 mm. Nah, ini masih tentang mikrometer sekrup. Pasti jadi lebih tahu ya tentang mikrometer sekrup, cara pengerjaannya gimana. Tadi kan ada skala utama dan skala nonius ya, tingkat ketelitiannya juga 0,01 meter. Jadi di sini kita lihat skala utamanya adalah ini ada angka 1 terus 1,5. Berarti skala utamanya adalah 1,5 mm. Di sini kita lihat ke skala noniusnya. Skala noniusnya itu kan sama dengan skala putar ya, yang sebelah samping. Kita cari garis yang berimpit. Sebetulnya di sini tidak ada garis yang berimpit secara pasti ya. Karena ini di antara 29 dan 30. Tapi bisa kita lengkapi aja dengan yang 30 skala noniusnya. Ya, jadi 30 kita kalikan dengan 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Jadi hasilnya adalah 1,5 ditambah 0,3 mm sama dengan 1,8 mm. Ini untuk yang nomor 3 pada mikrometer sekrup. Jangan lupa satuannya adalah milimeter. Ya, ini kita kembali lagi ke soal tentang jangka sorong. Sama tadi Bu Kori ingetin lagi, kalau tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Ya, jangan terbalik. Nah, ini kalau ada gambar kayak gini sama aja, berarti skala utamanya adalah yang atas, sedangkan skala noniusnya adalah yang bawah gitu. Berarti berapa di sini skala utamanya? Kita lihat skala utama adalah garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti kan artinya di sini ada angka 1 ya. Kita hitung lagi ke kanan, berarti ini 1,5 dan 1,6 ada di sini. Skala utamanya berarti 1,6 cm. Lalu skala noniusnya berapa Bu? Skala noniusnya kita lihat yang bawah, garis yang berimpit dengan skala utama. Ini dari angka 0 kita cari yang berimpit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang berimpit ada di garis ke 7, maka skala noniusnya adalah 7. Kita kalikan dengan 0,01 cm sama dengan 0,07 cm. Maka hasil pengukuran yang benar adalah 1,6 ditambah 0,07 cm. Jadi 1,67 cm. Ini hasil pembacaan skala yang benar pada jangka sorong yang nomor 4. Nah, kita lanjutkan lagi di soal nomor 5 itu tentang mikrometer sekrup lagi ya. Pokoknya kalau mikrometer sekrup itu skala utamanya di sebelah kiri, skala noniusnya yang di sebelah kanan dia, yang pinggir. Kalau jangka sorong kan atas bawah. Kalau mikrometer sekrup
kiri kanan gitu dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Nah, di sini kita cari skala utamanya adalah kita lihat garis yang berimpit dengan sumbu utama pada skala nonius. Di sini ada angka 0, berarti di sini 1, 2, berarti yang ini 3. Berarti skala utamanya adalah 3 mm. Sedangkan skala noniusnya kita cari yang berimpit dengan sumbu utama ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti skala noniusnya adalah 9 dikali 0,01 mm sama dengan 0,09 mm. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 ditambah 0,09 mm sama dengan 3,09 mm. Ini yang benar. Tapi ada beberapa dari kalian yang menjawabnya agak salah-salah dikit, tapi masih Bu Kori beri nilai ya. Artinya kalian sudah mengerjakan walaupun hasilnya masih belum tepat. Nah, kalau ini adalah soal ini menurut Bu Kori paling mudah. Ini tentang neraca atau timbangan, di mana kalian cuma jumlah-jumlahin aja angka yang ada pada kotak. Di sini kan satuannya gram ya, kelihatan tuh kecil gram. Jadi kotak yang pertama, skala yang pertama berapa? 100 gram. Yang kedua berapa? Oh, 50 gram. Yang ketiga 2 gram dan yang keempat 0,2 gram. Itu semuanya tinggal kalian jumlah. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 50 ditambah 2 ditambah 0,2, yaitu 152,2 gram. Hampir semua kalau yang ini benar ya, karena gampang kalau Bu Kori. Nah, ini tadi semua nomor 1 sampai nomor 6 pembahasan tentang latihan soal kita kemarin. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana cara mengukur benda yang tidak beraturan bentuknya. Karena setelah itu kita akan mengadakan ulangan harian tentang objek IPA dan pengamatannya. Sampai sini dulu pembahasannya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Jangan lupa setelah nonton ini kalian cek tuh di buku tulis kalian, kira-kira kalian salah yang mana gitu. Oh iya, satu lagi. Kalau dalam menggambar skala jangka sorong maupun mikrometer sekrup itu harus sama persis garisnya. Jadi jangan asal-asal pakai penggaris. Biar apa? Supaya kan ada garis yang berimpit, ada garis yang sebelum angka 0 dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian nanti gambarnya asal-asal, hasilnya yang dihasilkan juga beda dengan yang ditanyakan. Gitu ya anak-anak ya. Semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.